Oke, langsung saja ya. Kita lihat alat dan bahannya. Yang pertama, gunting. Nah, ini butuh pengawasan orang tua. Ya, karena senjata tajam. Waduh, benda tajam maksudnya. Selanjutnya, kita membutuhkan penggaris. Boleh yang panjang, boleh yang pendek. Berikut, kita bisa menggunakan pena atau pensil. Dan juga kita membutuhkan jarum pentul. Nah, ini satu saja cukup. Ini juga butuh pengawasan orang tua menggunakannya. Selanjutnya, nah ini yang paling penting, yaitu kertas berisi bangun datar dan juga soal latihan. Nanti Bapak sertakan langsung di link deskripsi bawah untuk mengunduh kertasnya. Jadi kita isikan datanya ke dalam latihan. Oke, kita bereskan dulu. Oke, sudah beres. Nah, sekarang ini hanya benda-benda yang kita butuhkan ini saja. Kita gunting dulu bangun datarnya. Ya, ini ada beberapa. Nah, jadi kita gunting satu persatu untuk mengisi data di latihan. Oke, kita gunting ya. Nah, sekarang kita ambil dua bangun datar saja dulu. Kita singkirkan dulu guntingnya. Nah, yang pertama kita lihat. Ini adalah bangun datarnya. Kemudian masukkan nama bangun datarnya pada bagian sini. Nah, selanjutnya kita akan mengisi simetri lipat. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar cara menghitung simetri lipat pada bangun datar persegi panjang. Oke, simetri lipat berarti kita gunakan caranya dengan melipat. Nah, kita lipat menjadi dua bagian sama besar, yang mana kedua bagian itu saling menutupi secara penuh, tanpa ada sedikit pun bagian yang tidak tertutupi. Nah, pertama kita lipat secara horizontal. Nah, seperti ini. Ya, ternyata bisa secara penuh. Kemudian kita garis tanda lipatan tersebut. Nah, kita garis menggunakan pena. Nah, ini hasilnya. Nah, berarti sudah mendapatkan satu simetri lipat pada bangun persegi panjang. Selanjutnya kita lipat secara vertikal. Nah, secara vertikal kita tekan-tekan untuk memastikan ternyata semua bagiannya tertutup dengan sempurna. Ya, maka itu dinamakan simetri lipat. Nah, kita garis. Nah, ini adalah simetri lipat yang kedua pada bangun persegi panjang. Nah, mungkin masih ada lagi, kita cobakan ya. Nah, bagaimana jika kita lipat secara diagonal? Wah, ternyata ini tidak bisa. Ya, karena masih ada bagian ruang yang tidak tertutupi secara sempurna. Jadi, persegi panjang hanya memiliki dua saja. Nah, kita isikan pada bagian simetri lipat. Persegi panjang memiliki dua simetri lipat. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara menghitung simetri lipat pada bangun datar persegi. Nah, ini perseginya sudah ada. Oke, kita lipat secara vertikal. Maksud Bapak horizontal ya. Nah, ya kita lipat dulu secara horizontal. Nah, ternyata memang bisa menutup bagiannya secara sempurna. Ya, jadi kita sudah mendapatkan satu simetri lipat. Nah, kita garis. Nah, ini dia satu simetri lipat. Kita lanjut yang kedua, kita cobakan secara vertikal. Nah, kita lipat. Ternyata juga menutupi dua bagian sama besar. Jadi ini kita hitung juga sebagai simetri lipat yang kedua. Kita garis. Iya, langsung kita garis. Nah, ini hasilnya. Jadi kita sudah dapatkan dua simetri lipat pada persegi. Selanjutnya kita cobakan yang ketiga secara diagonal. Dari kiri bawah kita hubungkan. Nah, ternyata juga bisa menutupi secara sempurna bagiannya. Nah, kita langsung saja kita garis, berarti ini adalah simetri lipat untuk persegi. Ini adalah simetri lipat yang ketiga.
Ya, selanjutnya kita coba lagi. Nah, ya, kita arah berlawanan diagonalnya. Nah, ternyata juga bisa menutupi secara sempurna. Ya, maka ini dihitung sebagai simetri lipat. Nah, jadi kita tandai juga dengan penggaris dan penanya. Nah, ini merupakan hasil keempat dari simetri lipat persegi, berbangun persegi maksudnya. Nah, jadi kita catat di sini, maka 4 adalah jumlah simetri lipat persegi. Oke. Nah, jadi silakan anak-anak Bapak lanjutkan pada bangun datar yang lain, kemudian isikan pada tabel. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang berikut. Ini adalah bagian kita mengisi simetri putar. Nah, kita gunakan bangun datar yang tadi sudah kita punya, yaitu persegi panjang dan persegi. Nah, kita gunakan juga lembaran yang pertama. Nah, ini kita akan menghitung simetri putar yang terdapat pada persegi panjang menggunakan jarum pentul dan bantuannya. Kemudian kita juga membutuhkan sebuah pena atau pensil. Nah, yang pertama anak-anak Bapak paskan dulu bangun datarnya dengan bingkai yang ada di bawahnya. Kemudian kita kasih titik untuk penentu salah satunya saja. Kemudian di luarnya juga kita kasih supaya menandakan bahwa titik itu nanti akan kembali satu putaran pada titik yang ada di luar. Nah, kita letakkan jarum pentul di tengahnya, kita tekan. Nah, ini sebagai titik pusat perputaran simetri putarnya. Nah, kita putar satu putaran penuh, berapa kali dia mengisi bingkai secara penuh. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah pengisian pertama pada persegi panjang terhadap bingkainya. Kemudian kita putar lagi. Iya, dan ini adalah yang kedua. Berarti satu putaran penuh persegi panjang memiliki simetri putarnya 2 setelah kembali titiknya ya. Jadi langsung kita masukkan ke dalam tabel. Kita isikan di sini simetri putar yang dimiliki persegi panjang adalah 2. Ya, bagus. Lanjut kita ke menghitung simetri putar persegi. Caranya sama. Kita kasih dulu titik pada salah satu sudutnya, terserah ya. Tapi Bapak di sini mengisinya pada sudut kiri atas. Kemudian di bagian luarnya ini sebagai penanda bahwa nanti titik ini akan kembali pada titik yang terluar pada bingkainya. Nah, kemudian kita tandai dengan jarum pentul titik pusatnya, kemudian kita putar satu, ya pas di bingkai yang pertama sekali. Kemudian kita coba lagi yang kedua, ya pas lagi di bingkainya. Kita putar lagi, dan ini yang ketiga pas lagi, dan keempat. Ya, ternyata persegi mempunyai 4 simetri putar dari titik kembali ke titik satu putaran. Maka kita isikan pada tabelnya simetri putar yang dimiliki persegi adalah 4. Oke. Nah, jadi silakan anak-anak Bapak cobakan dari kertas yang ada yang berwarna-warni, kita potong kemudian isi pada lembar latihannya. Nah, sekian dulu. Terima kasih sudah belajar bersama Bapak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Belajar terus anak-anak Bapak. Dadah. Yeah.